Ada pepatah Arab begini, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah pemuda itu yang membangga-banggakan orang tuanya, tapi pemuda yang sebenarnya dia akan mengatakan, ini karya saya. Untuk memperkokoh NKRI, generasi muda harus fokus berkarya. Harus fokus berkarya. Bukan banyak demo. Kalau banyak demo ngerusak. Karena ngapa? Daripada kita demo, mending kita berkarya. Coba Anda lihat Rusia. Mengapa Rusia bisa menyerang Ukraina? NATO nggak berani ikut campur. Amerika nggak berani ikut campur. Karena dia punya senjata canggih. Maka berkarya. Nah, generasi muda ini harus berkarya. Bikin pesawat canggih. Bikin senjata canggih. Bikin negara luar tergantung sama kita. Terus kemudian yang berikutnya, Cina. Jangan menghujat Cinanya. Cina itu penduduknya tuh 1,2 miliar. Saking banyaknya. Tapi mereka nggak kelaparan. Di Cina itu saking banyak orang, nggak kebagian lagi tanah orang. Jadi di Cina rata-rata penduduknya nggak punya rumah. Mereka tinggal nyewa sama pemerintah. Karena ngapa? Mereka nggak bisa beli tanah di sana. Tapi sewa di sana murah. Tapi mengapa Cina ditakuti? Amerika saja takut. Karena dia punya kekuatan ekonomi yang lebih hebat dari Amerika Serikat. Itu Cina. Kemudian yang berikutnya Amerika. Dia menguasai politik internasional. Nah, kalau Indonesia itu politiknya sehebat Amerika, senjatanya secanggih Rusia, dan punya ekonomi sehebat Cina. Bayangkan Cina itu produknya itu menjajah bukan cuma Indonesia, semua produk Cina itu menjajah dunia internasional. Coba adik-adik nanti kalau haji atau umroh, haji umroh nih, merek kursi made in China, merek ambal made in China. Orang Arab beli ambal ke Cina harganya 10.000. Tapi beli ambal ke Turki 100.000, mending ke Cina. Itu kursi-kursi yang buat sholat, kursi duduk di Arab Saudi, di Masjidil Haram, made in China. Tempat-tempat minum air zam-zam, made in China. Karena murah. Tuh, mereka mau ngasih dunia. Apa kita nyebut Arab Saudi antik Cina? Ya enggak lah. Karena memang apa? Siapa yang lebih bisa jual murah, kan begitu. Bahkan batik itu sudah menjajah Indonesia, batik Cina sekarang. Karena mengapa? Indonesia jual batik satu PCS baju 300.000, Cina bisa 75.000, kualitasnya sama. Bayangin aja. Nah, artinya begini, berkarya agar kita nggak ketinggalan. Tapi kalau demo aja kerjaannya, kapan majunya? Kapan majunya? Cuman modal nasi bungkus saja. Nah, ini kalau pengen maju satu pesan Pak Ustadz, berkarya, berkarya. Yang kedua, jangan pernah mau dimanfaatkan bangsa asing. Kalau jadi orang yang hebat nanti diperdaya oleh bangsa asing yang ingin memecah belah kita. Mengapa Irak hancur? Karena rakyatnya atas nama agama melawan Saddam Hussein, pemerintahnya didanai Amerika. Kebangkitan Islam di Irak melawan kezoliman pemerintah yang zolim, Amerika modalin. Begitu pecah perang di Irak, Amerika tinggal nyerang ke Irak dengan alasan Amerika membela kepentingan masyarakat Irak. Saddam Hussein ditangkap lalu dihukum mati. Apa yang terjadi di Irak sekarang? Nggak selesai-selesai perang saudara. Dulu zaman Saddam Hussein dari PAUD ibarat kata sampai sarjana S3 gratis kuliah. Sekarang banyak orang putus sekolah di Irak. Gara-gara apa? Percaya sama bualan Amerika. Contoh lagi nih, Libya, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi sampai membangun Az-Zikra. Az-Zikra itu pondok pesantrennya Ustadz Arifin Ilham. Dibangun masjid yang sangat megah, saking kayanya Muammar Gaddafi. Sekolah gratis di Libya itu sampai sarjana. Jadi dokter itu gratis di sana, nggak bayar untuk kuliah kedokteran. Tapi sekarang banyak orang yang putus sekolah gara-gara apa? Atas nama kebangkitan Islam, mengatasnamakan Islam, jihad melawan pemerintah yang sah, lalu didanai oleh Amerika Serikat. Amerika ikut campur, hancur-hancuran Libya sekarang. Sekarang juga ada banyak orang demo-demo mengatasnamakan bela Islam, bela Islam. Didatangi oleh Amerika Serikat, Jerman, didanai oleh mereka. Itu kalau sampai kejadian chaos Indonesia,
pemerintahnya tumbang, apa yang akan terjadi? Indonesia juga akan hancur-hancuran. Jadi kalau pertanyaannya itu, Pak Ustadz pesan dua itu saja. Satu, berkarya. Silakan Anda mau di bidang apa berkaryanya, sesuai dengan passionnya masing-masing ya, sesuai dengan hobinya masing-masing. Kayak contoh nih, Ustadz saya hobinya nernak ikan nila, udah ternak banyak-banyak, ekspor ke Amerika, ekspor ke Cina. Itu kan komoditas ekspor. Berkarya. Ada yang sukanya ngamen tapi jadi karya, siapa? Triswaka. Triswaka itu demennya ngamen aja kan, tapi dia upload, sekarang penghasilnya sudah miliaran per bulan itu. Berkarya. Ini pesan Pak Ustadz. Kalau bisa Anda nanti yang bikin teknologi bahan bakar dari air, ini nggak perlu pakai bensin lagi kita itu. Ya Anda yang harus menemukannya. Contohnya ini, kalau senjata sekarang ini begini, bukan yang jumlah tentaranya paling banyak yang akan menang perang, tapi yang senjatanya paling canggih. Bisa nggak Anda menciptakan teknologi yang lebih canggih daripada GPS, yang lebih canggih daripada Google Map, ya, yang dengan teknologi itu presisi kita bisa ngebom Gedung Putih misalnya dari Indonesia. Kan keren tuh, kan keren. Ini umpama ya. Makanya buat anak-anak, bermimpilah yang tinggi, tapi berkaryalah yang sederhana. Jangan menjadi konsumtif, tapi jadilah yang produktif. Makanya ada pepatah Arab begini, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah pemuda itu yang membangga-banggakan orang tuanya, tapi pemuda yang sebenarnya dia akan mengatakan ini karya saya. Jadi begitu ya. Belajar yang rajin, hobinya matematika dalemin matematika, hobinya kimia dalemin kimia. Apa kan kami ini pesantren hafal Quran Ustadz. Sekarang keren anak-anak masuk Unila yang hafal Quran, kedokteran Unila tanpa tes, tesnya cuma menghafal Quran. Mudah-mudahan nanti ada yang masuk fakultas kedokteran. Allahumma amin. Masuk Akmil Akademi Militer hafal Quran, yang penting bodinya kena ya, badannya bagus. Masuk Akmil jadi perwira militer. Masuk Akpol hafal Al-Quran. Pak Ustadz punya keponakan lulusan pesantren Darul Qolam, Darko, atlet basket, kan keren, badannya tinggi, jadi atlet basket, pemain basket, sekarang terima di Polwan, masuk polisi, hafal Quran, pinter bahasa Arabnya. Jadi nggak zaman kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu pondok pesantren ketinggalan zaman katanya, zaman sekarang tidak dong. Anak pesantren keren-keren, bahasa Inggrisnya pinter, bahasa Arabnya pinter. Kalau zaman dulu anak pondok cuman sarungan kan, pulang ke kampung anak SMA bahasa Inggris, what is your name? My name is Suparman Abdul Karim. Anak pondok ngelongo aja, ngomong apa anak SMA, giliran anak pondok bahasa Arab. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kata anak SMA, hebat anak pondok, bahasa Arabnya fasih. Iya dong, bahasa Arab juga kan. Sudah hilang cerita-cerita di mana pondok itu katrok, sudah hilang. Sekarang pondok juga hebat-hebat. Makanya bermodalkan menghafal Al-Quran. Buat anak-anak sekalian, Anda bisa berkarya.